puncak-puncaknya haus dan lapar, lemes kita kan. Kalau udah siang hari di bulan Ramadan, berangkat saya Pak Bu, sampai di rumahnya udah dikasih buku Yasin, nggak ada minum, puasa. Dikasih suruh baca, Pak Ustadz silahkan dipimpin Pak Ustadz. Datang 10 orang bapak-bapak, sama-sama buka Yasin. Saya nggak tahu udah wudhu apa belum. Dibuka, saya buka Al-Fatihah, langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sampai lembar terakhir kok nggak ada suara. Saya sendiri yang bersuara. Rupanya bapak ini bolak-balik kertas. Sampai mana yang dibaca tadi? Ya Allah, illallah. Nek ngene iki mending aku dhewe sing maca ta. Wis ora diamplopi meneh. Poso-poso meneh. Nolak. Bercanda, Pak. Bercanda tapi serius. Ya Allah. Udah selesai baca, ibu ini udah sakaratul maut. Susah napasnya. Anaknya saya bilang, Pak, bisikin atau sebutkan di telinganya, la ilaha illallah. Iya Pak Ustaz. Anaknya awalnya nggak pakai jilbab, begitu mau nuntut pakai jilbab. Mungkin tahu dia, Israel datang. Kalau nggak ada Israel, Bu, yang nggak pakai jilbab keluar rumah, hati-hati. Jenengan kalau keluar rumah nggak pakai jilbab, 4 laki-laki akan jenengan tarik ke dalam neraka, walaupun mereka ini seorang hafal Quran. Siapa? Pertama, ayah kandungnya. Yang kedua, suaminya. Yang ketiga, anak laki-lakinya. Nih, anak laki-laki ngaji bagus, jenengan keluar rumah nggak pakai jilbab, nggak tutup aurat, masuk neraka. Kemudian pamannya, jaga, jadi keluar rumah pakai jilbab, tutup auratnya, jilbab sampai ke bawah juga bagus. Jangan cuma jilbab aja, bawahnya I can see, you can see, we can see. Ayat berapa itu we can see, nak? Nggak tahu. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, begitu saya dari sakaratul maut dituntun sama anaknya bisiknya pelan-pelan. La ilaha illallah. Mbak, sing banter, Mbak. Wong sakaratul maut iki wis sakite luar biasa. Minimal mesuatu. Soalnya bagus. Jangan kaget. Usalahin kok. Setelannya banter. Minimal. Pak Ustadz besok lagi nggak usah diundang. Nggak apa-apa. Sepenting boleh aku disangoni kok. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, Pak, bisikin yang keras. La ilaha illallah. Si ibu ini udah semakin. Lama-lama saya nangis lihatnya. Ya Allah. Ibu yang melahirkan anak, ibu yang membesarkan anak. Begitu ibu mau meninggal dunia, anak gak bisa baca Quran, anak gak bisa nyolatin. Mana balas budinya? Mana baktinya sama orang tua? Yang anaknya belum sampai sekarang gak mau ngaji, belum bisa ngaji. Jenengan yang malas ngarahin ngaji, ayo suruh ngaji anak-anak kita. Besok mati siapa yang mau nyasinin? Pak Dusun? Pak Ustadz? Pak Ustadz belum tentu tiap hari bisa. Saya makanya ceramah di mana sampai saya bilang, sungguh kasihan, sungguh gak enak sekarang jadi Pak Ustadz, jadi Pak Modin. Kenapa? Selama hidup ngajak orang kebaikan, ayo ngaji, ayo yasinan, ayo pengajian. Aduh, capek pegel permanen. Ayo ke yasinan, ada kumpulan. Aduh, agak pusing. Besok kalau sampean jenengan mati, ayo mengucapkan la ilaha illallah.
Kesel ya. Su'ul khotimah. Udah pasti itu. Seumur hidupnya lagi sehat gak mau diajak zikir lidahnya. Susah matinya Bapak Ibu. Ini sampai gaya saya dari habis zuhur sampai 2:30 udah lemes, puncak, haus, lapar karena habis asar saya mau ngajar anak-anak lagi ngaji. Ya Allah, sampai dalam hati saya bilang, ya Allah, kalau memang mau diambil sekarang, cepatlah datang, Israel, cepat. Lama-lama ngambil nyawa ibu ini. Aku yang capek. Itu saya. Benar, saya dalam hati begitu, nggak keras-keras. Nggak enak juga sama tuan rumah gitu ya. Terus saya pamit, Pak, saya pamit ya pulang. Nanti mau ngajar anak ngaji di rumah. Oh iyalah, makasih Pak Ustadz ya. Ya pulang. Sedih saya pulang. Kenapa? Nggak ada amplop. Tim sukses membuat husnul khotimah. Bapak Ibu jangan salah. Orang sakaratul maut yang dibacakan surah Yasin, apa kata? Disebutkan dalam tafsir riwayatnya. Orang yang sakaratul maut mau meninggal dunia dibacakan Yasin. Setiap satu hurufnya Allah ciptakan satu malaikat yang berdiri di hadapannya akan mendoakan si mayit sampai dicabut ruhnya, sampai dibawa, dimandikan jenazahnya, dikafani, disaksikan dengan ribuan malaikat sampai ke alam kubur. Oh, makanya minimal Yasin harus bisa lah Bapak Ibu. Kalau ngaji 30 juz nggak hatam minimal ya Yasin. Kalau Yasin nggak bisa, wes kulhu wae. Kulhu ya. Apalagi besok Ramadan kan andalan surat kulhu, at-takasur kul, al-asr kul, al-humazah kul. Masjid kene al-amin suratnya opo? Kulhu ora, suwe kae nek ora kulhu. Pindah masjid. Golek sing 11 wae lah. Wonge teko sing kene iki. Wonge teko. Masya Allah. Sallallahu Nabi Muhammad. Allahumma salli wa angkatan. Limana sedekah jalan. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma infak salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawati basjidani salatan daimatan. Ayo Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana. Yang cepat. Adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawati ilahi salatan daimatan bidawati berkatangan. Namun wong tua tiru mimpi alamat bakal ketun budi ini. Wong tua namun wong tua tiru mimpi alamat
pangeran anak putune rame-rame rebutan warisan. Kenapa? Anak putune. Ayo semuanya angkat tangan, yang gak angkat tangan disulang ketiaknya. Allahumma Allah sholli wa sallim ala sayyidina
Sallu ala Nabi Muhammad. Kenapa kalau saya ajak angkat tangannya, kita menyapa Rasulullah. Kita selalu membayangkan ada Rasulullah. Ini majelis mulia karena ada majelis khatmil Qur'an, pasti dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW, dihadiri para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihadiri para malaikat-malaikat Allah yang mulia. Maka insya Allah semua yang hadir di dalam majelis ini menjadi mulia dunia akhirat. Allahumma amin. Ibu-ibu yang VIP di atas sana tuh, entah apa di atas, udah VIP depannya, selonjor, asam urat umat, kolesterol, nggak tahu deh yang ceramah dicapek gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Orang yang sering baca Quran Bapak Ibu, ayo, ini juga mengingatkan diri saya untuk dan semua yang hadir, rajin-rajin kita buka baca Al-Quran. Jangan juga kita merasa pintar sudah dengan membaca Al-Quran. Kiranya masih ada perbaikan dalam kita membaca, maka belajar, datangi ustaz-ustaz kita, guru-guru kita. Jangan malu belajar Pak Bu. Maaf, di rumah saya sekarang ada bapak-bapak umur 65-an tahun datang dengan sendirinya. Beliau mantan kepala sekolah. Datang, Pak Ustadz, mohon maaf, saya ini ngajinya nol. Saya ingin bisa ngaji Pak Ustadz. Ngajinya dari Iqra 1 nggak apa-apa. Dari Iqra 1 A, Ba, Ta. Ya Allah, saya bilang, Pak, bagus Pak, alhamdulillah, saya senang, saya siap ngajarnya. Belajar sekarang, bapaknya sudah sampai belajar tahapan Iqra 4. Itu juga lama bacanya. Ngajinya cuma 2 halaman. Tapi lemoco ini 15-20 menit. Sampai dalam hati saya, sungguh tenang, kadang-kadang. Namanya guru Pak Ustadz deh. Jangan kira Pak Ustadz, Ustazah ini bukan hati malaikat. Makanya yang dititipin anaknya ngaji, Pak Ustadz itu tengok rambut mereka banyak uban. Ngurus anak lari sana lari sini, nggak mau dengar sana dengar sini. Pak Ustadz tolong ya anakku ya. Mending kalau dititipkan dipamitkan langsung orang tuanya. Ini orang tuanya nggak mau datang. Sana belajar sama Ustadz Niam. Ada gitu anaknya yang belum dipamitkan sama gurunya, pasti nggak mau ngomong. Jangan takut, ada pasti. Karena di tempat saya juga ada dan hampir merata semua di mana-mana. Banyak orang tua yang nggak mau minta izin dulu. Pak Ustadz, Bu Ustazah, anak saya pingin ngaji di sini, boleh minta izin bisa ngaji di sini. Saya minta ridhonya, minta doanya, mudah-mudahan anak saya bisa ngaji. Oh iya, silahkan ngaji. Begitu jenengan pasrahkan anaknya kepada gurunya, maka terbuka semua pintu-pintu berkah lagi. Masya Allah. Tapi begitu cuma sana melu-melu aja kono RTI Darussafaah. Nek dijaluk bayar untuk film. Matre. Hei, nggak mau bayar SPP ngaji. Bayar. Kira nih gara-gara jenengan nitipke anak lho, bapak ustazah iki yo enggak kerja-kerja. Nggih bener. Nitipke anak kira ini gampang. Jenengan ngajar anak Iqra di rumah wae, ngajar anak belajar ngaji aja sampai gelut kok. Wah ini orang ngaji antemi. Anaknya bapak we ora iso ngaji. Leres apa betul? Nyata apa betul? Wongnya teko? Dikiranya enak ngajar ngaji. Apalagi yang ustazah lagi ngandung, ngurus anak lari, mumet, suami belum ngasih uang makan, anak nggak bayar, nggak ada apa-apa. Ya Allah, rekoso Pak.
guru ngaji, mereka nggak minta duit. Tapi kita yang harus paham, jangan kita enak-enak kerja cari duit, anak titipkan, mereka kita susahkan. Setuju? Berapa SPP di sini? 20.000. La haula wala quwwata illa billah. Naikkan 30.000. Setuju enggak ini? Wali murid angkat tangan 30.000 sekarang. Setuju apa tidak? Ini enggak ada. Saya enggak ada di suruh Ustaz Niam loh, enggak ada. Benar demi Allah enggak ada. Cuma nanti saya minta 10.000 buat saya. Masuk baik. Aduh, alhamdulillah. Angel 20.000. Ya Allah, kayak gini pintar-pintarnya 20.000. Kek bayar ini nunggak meneng. Mana ada mlebu swarga. Mimpi. Paham? Ya Allah, 20.000. Besok aja lah nih bayar sisan ke 2 bulan. Sepele 20.000, Pak. Ilmu yang didapat mereka, satu hurufnya menyelamatkan jenengan surga, masukkan di dalam surga, menyelamatkan dunia akhirat. Jenengan meninggal, anaknya masih ngaji, ngalir pahalanya, jenengan dapat 5 kubur, diantarkan malaikat, iki lo bacaan anakmu, sedekah anakmu, alhamdulillah. Tapi kata malaikat, kue singgung ke SPP nih, tarik meneng ini made, wongin teko lagi. Ayo, yang belum mamitkan anaknya, minta izin anaknya ngaji, mulai hari ini pamitkan. Dan kalau sudah kiranya merasa dengan bosan, anaknya udah nggak mau ngaji, pamitkan baik-baik. Karena itu akan menjadi kunci keberkahan keridhaan yang paling besar. Pak Ustadz, maaf, anak saya udah nggak bisa ngaji lagi. Saya mohon izin, mohon ridhonya. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajarinya walaupun sebentar bisa berkah. Oh iya, Ustadz ini gak akan nahan, Ustazah gak akan nahan bu, Mbak. Oh ya, gak apa-apa, silahkan. Kenapa? Kenapa gak mau nahan? Mana anaknya nakal. Alhamdulillah. Betul sih saya. Gak apa Ustaz. Aduh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Nyata Pak, saya ngalamin. Saya punya murid sama 160-an anak ngaji. Saya sama istri cuma berdua ngajar. Ketika mereka datang, Pak Ustadz, maaf, ini SPP anak-anak berapa ya? Ketika Ustadz ditanya begitu nggak bisa jawab. Kalau jawab nanti dikira matre. Harusnya paham dewe. Pantasnya biro. Berapa Pak Ustadz? Maaf, kami nggak bisa. Jenengan mau ngasih silakan, nggak juga nggak apa-apa. Tapi nih jenengan nggak ngasih, oh bangetan. Betul. Ngaji, oh begitu Pak Ustadz. Berapa Pak Ustadz? 20.000. Oh gini siap Pak Ustadz. Sampai nunggak 6 bulan. Setahun mau tamat Pak Ustadz. Maaf ya baru bisa bayar. Anaknya jajan sekolah tiap hari 10.000. Gimana? 5.000 wes paling rendah. Tiap hari 30 hari. Misalkan 20.000 aja nggak bisa. Jenengan itu besok, kalau meninggal, siapa yang kita harapkan bacaan Qurannya? Anak-anak kita ini, bukan Pak Modi, bukan Pak Ustadz. Anak-anak kita ini. Kita meninggal, mereka yang jadi imamnya, mereka yang nyolatin Allahu Akbar. Tahu mereka ilmu agama, tahu mereka tentang tata cara sholat, sholatnya benar. Kalau udah belajar di TPA, TPI, majelis-majelis, mereka pasti benar sholatnya, diajari gurunya benar. Maka kita para orang tua bukan berarti ini masalah keuangan yang paling penting, tidak. Tapi hormatnya orang tua kepada guru itu menyebabkan berkahnya besar untuk belajarnya anak kita. Allahumma
Pak Bu, saya dulu di Pondok Pesantren An-Nur Yogyakarta punya kakak kelas namanya Muhammad Arif Husna, orang Magelang. Lidahnya celak, nggak bisa ngomong R. Jadi kalau ngaji Bismillahirrahmanirrahim itu selalu jadi ejaan orang-orang, ejaan santri-santri. Mas, Arab lono mas, hah? Nggak bisa bilang R. Pendek, lidahnya cedang. Pak, setiap setoran sama Mbah Kiai Nawawi Abdul Aziz, setoran takbir, beliau ngapal Quran. Begitu ngaji bab roh yang nggak pas, rotan keluar, sabet. Nih, pundaknya. Sampai beliau suatu saat itu masukkan kain ke dalam bajunya gini. Mas, mau apa ditutup kain? Ben orang kena tepuk. Sakit ya. Tapi yo ngomong sakit terus tetep manu gue karo guru. Dah ditutupi dua-dua. Begitu maju setoran, lepas kayak gitu. Wah, pangkat baris-baris prajurit. Dia nggak bisa ngaji. Wih salah. Anak saiki dipukul kaya ngono. Teko tentara. Polisi tangkap. Ya tidak. Anak salah kok dibela. Harusnya dukung gurunya. Gak ada guru yang tiba-tiba itu ngampelin pukul tuh gak ada. Jenengan gak tahu gimana susahnya ngajar ngaji. Tengok Ustaz Niam, sampai badannya semakin kurus. Ngurus anak orang, gue anak sendiri aja gak urus. Tanya anak sendiri susah ngajar ngaji nggak mau dengar, ogah anak orang. Anak sendiri ditelantar, bukan telantar kan, yang nggak diurus banget, anak orang diurus. Oke, begitu dia salah kita marahi, kita jewer. Pak, aku dijewer. Pak Ustaz, lewat jewer anakku, lapor HAM. 20.000 mana? Bayar 20.000 masuk penjara. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, itu kakak kelas saya ditakut, disaper di depan kami. Diam aja sama guru, manut sama guru. Itu tiap hari bersih-bersih sampah pondok pesantren. Orangnya ramah banget. Ternyata sabutane kiai, manute karo guru. Ya, ikhlasnya dia dengan gurunya menyebabkan kakak kelas saya itu Muhammad Arif Husna, satu-satunya santri yang pondok pesantren itu berdiri dari tahun 78 sampai sekarang belum ada yang bisa nyanyi beliau. Beliau hafal Quran plus hafal tafsir, hafal letak ayat, semua hafal. Mas Arif, ayat ini bunyi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disebutkan ayatnya. Ama anzalna ala abdina ya. Pokoknya kami bacakan ayat, beliau jawab, oh ini pada juz segini, halaman segini, ada di bawah, ada di atas, cedak. Tapi sampai sekarang belum ada yang bisa nyanyi. Sampai kami kasih julukan, iki Quran melaku. Nek arep salaman karo Mas Arif Husna wudu sih. Quran tok dalamnya Pak. Di mana-mana ini ditanya